Baik, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. So, apa kabar semuanya? Abhidhamma? 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 Bagus. Membosankan enggak? Iya, jadi bahkan pada hari ke-8 pun Anda masih tetap bersemangat untuk mendengarkan kelas Abhidhamma ini, meskipun saya mendapat laporan dari panitia bahwa saat ini mungkin di luar daerah sedang hujan deras. Jadi mungkin beberapa peserta yang tinggal di daerah-daerah tertentu mendapatkan kesulitan untuk bisa datang ke kelas. Tetapi apapun, pertunjukan harus tetap dimulai. Kita sudah sampai di hari ke-8. Kemarin pada hari ke-7 kita sudah mempelajari tentang kesadaran jana, materi halus. Kesadaran tersebut adalah kesadaran yang muncul pada saat seseorang berlatih meditasi mencapai jana dengan objek-objek yang masih ada kaitannya dengan materi. Kalau Anda bermeditasi dengan menggunakan objek kasina, maka kasina tersebut adalah satu bentuk materi. Kalau Anda berlatih dengan memakai objek nafas, anapanasati, maka nafas tersebut juga merupakan satu bentuk materi. Nah, kesadaran tersebut adalah kesadaran pada saat latihan meditasi Anda sudah mencapai kemajuan. Kesadaran-kesadaran tersebut akan muncul lenyap memegang erat objeknya, tidak pernah lepas lagi, tidak seperti keseharian kita di mana pikiran kita senantiasa menangkap objek, berlari dari satu objek yang lain menuju ke objek yang berikutnya, selalu berpindah-pindah. Pikiran yang demikian adalah pikiran yang gelisah. Pikiran yang demikian adalah pikiran yang menghabiskan banyak energi. Pikiran yang demikian adalah pikiran yang tidak sehat. Tidak sehat secara mental. Tidak ada kedamaian di situ. Tidak ada kebahagiaan di situ. Pada saat pikiran Anda bisa terus-menerus bersama dengan objeknya untuk jangka waktu yang lama, maka pada saat itu batin menjadi sangat termurnikan. Semua kekotoran batin akan tertekan, tidak akan muncul untuk sementara. Pada saat kekotoran batin tidak muncul, di situ ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang Anda tidak akan pernah rasakan. Kebahagiaan yang tidak ada bandingannya dengan semua kebahagiaan yang Anda rasakan di dunia ini. Kebahagiaan yang Anda rasakan adalah kebahagiaan berdasarkan indera Anda. Kebahagiaan yang tergantung kepada indera Anda. Kebahagiaan yang tergantung pada objek mata Anda, objek telinga, dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan yang muncul dari meditasi dalam pencapaian jana tersebut disebut sebagai satu kebahagiaan yang bebas dari pencarian kepuasan indrawi. Nilai dari kebahagiaan ini, kualitas dari kebahagiaan ini jauh lebih dalam, lebih berkualitas dibandingkan kebahagiaan yang tergantung kepada pemuasan nafsu indrawi. Maka pada malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita
yakni kita akan mencoba mempelajari satu bentuk jana yang lain. Kalau kemarin kita berbicara tentang jana dari materi halus, maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang jana non materi. Pada saat seseorang mencapai jana non materi, pada hakikatnya pada saat itu jenis-jenis kesadaran lingkup non materi muncul secara terus-menerus, muncul lenyap untuk jangka waktu yang panjang. Maka pada malam hari ini kita memasuki topik yang baru yang disebut kesadaran lingkup non materi. Ada 12. Seperti biasa dari 12 jenis kesadaran tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. 12 dibagi 3 berapa anak-anak? Masing-masing kelompok terdiri dari 4 kesadaran. 3 kelompok tersebut adalah yang pertama, kesadaran berguna lingkup non materi. Kesadaran kelompok yang kedua adalah kesadaran resultan lingkup non materi. Dan kelompok yang ketiga adalah kesadaran fungsional dari lingkup non materi. Mari kita lihat. Kesadaran lingkup non materi seperti namanya yang lingkup non materi, artinya jenis-jenis kesadaran tersebut biasanya muncul di alam-alam non materi. Tempat kemunculannya biasanya di alam-alam lingkup non materi. Apa itu alam lingkup non materi? Alam lingkup non materi adalah alam Brahma. Semua makhluk yang terlahir di alam Brahma non materi, mereka terlahir di sana tanpa mempunyai jasmani. Mereka hanya mempunyai batin saja. Mereka hanya mempunyai nama kalau bahasa Palinya, tanpa rupa. Jadi sekarang Anda mendapatkan tambahan pengetahuan bahwa di dalam 31 alam kehidupan, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang terlahir tidak mempunyai jasmani. Mereka hanya terlahir dengan mempunyai batin saja. Kemarin saya sudah berbicara tentang satu makhluk yang kebalikannya tidak mempunyai batin tetapi hanya mempunyai jasmani saja. Nah, pada malam hari ini, kesadaran yang kita pelajari malam hari ini biasanya muncul di alam Brahma non materi. Ada 4 alam Brahma non materi. Di dalam susunan Buddhis Cosmology, di dalam susunan alam semesta ini, 4 alam Brahma non materi menduduki tingkat yang paling atas. Anda lihat di layar. Tingkat yang paling atas dari 4 alam lingkup non materi, 4 alam eksistensi, 4 alam kehidupan. Jadi alam yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nama-nama dari alam ini disesuaikan ya, sesuai atau identik dengan nama-nama dari kesadaran lingkup non materi. Nama kesadaran lingkup non materi itu adalah 1. Mari kita baca bersama-sama. Kelompok yang pertama adalah kesadaran berguna lingkup non materi. Ada 4. Yang pertama, mari kita baca. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bagus. Nah, Anda lihat di alam Brahma yang paling rendah dari alam Brahma lingkup non materi, Brahma-Brahma yang tidak mempunyai jasmani, alam tersebut dinamakan Akasa Nancayatana, bumi. Kalau bahasa Indonesianya berarti alam Brahma ruang tanpa batas.
Alam Brahma berikutnya adalah alam Brahma, kesadaran tanpa batas. Alam Brahma yang ketiga adalah alam Brahma dengan apa? Alam Brahma ketiadaan apapun. Alam Brahma yang keempat mempunyai nama, alam Brahma bukan persepsi dan juga bukan non persepsi. Jadi ini adalah nama dari kesadaran berguna lingkup non materi. Kesadaran resultan dari lingkup non materi juga mempunyai nama yang sama. Demikian pula dengan kesadaran fungsional dari lingkup non materi juga mempunyai nama yang sama. Kenapa ada makhluk yang terlahir tanpa mempunyai jasmani? Sekali lagi, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan pikiran Anda, karena apa yang Anda pikirkan bisa membuahkan hasil sesuai dengan buah pikir Anda. Mereka yang terlahir di alam Brahma yang tidak mempunyai jasmani, pada kehidupan berikutnya, sebelumnya, mereka beranggapan bahwa penderitaan ini terjadi karena adanya tubuh ini. Orang tersebut berpikir, kalau tidak mempunyai tubuh, maka tidak akan ada penderitaan ini. Tidak akan ada penderitaan sebagai hasil usia tua. Tidak ada penderitaan sebagai hasil sakit-sakitan. Tidak ada penderitaan dari hasil untuk menjaga tubuh supaya tetap awet muda atau apapun itu. Jadi mereka berpikir bahwa tanpa jasmani tentu mereka akan bisa bebas dari penderitaan. Sehingga pada saat mereka berlatih meditasi, dia mencapai jana non materi dengan pikiran yang demikian. Kalau mereka berhasil mempertahankan jananya pada saat terakhir di dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan terlahir di alam Brahma non materi. Detik berikutnya tidak ada jeda. Lalu bagaimana cara kita bisa mencapai jana non materi? Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara pencapaian jana materi halus. Jadi kalau Anda atau seorang yogi, seorang yang bermeditasi ingin mencapai jana non materi, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus menguasai semua 5 jana yang kita bicarakan kemarin. Dia harus mahir. Mahir dalam artian dia bisa masuk ke dalam jana sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa tinggal di dalam jana selama yang dikehendakinya. Dia pun juga bisa keluar dari jana sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi dia harus melatih semua jana-jana tersebut, 5 jana tersebut, sampai benar-benar dia menguasai jana tersebut. Bisa keluar masuk jana sesuai dengan apa yang diniatkannya. Pada saat dia sudah menguasai semua 5 jana tersebut, maka pada saat itu dia bisa melanjutkan latihannya untuk mencapai jana non materi. Kemarin kita sudah berbicara tentang pencapaian jana dengan objek kasina. Pada saat seorang yogi sudah mencapai jana kelima dari materi halus dengan menggunakan objek kasina, maka yogi tersebut bisa melanjutkan latihannya untuk mencapai jana non materi. Dia harus masuk ke dalam jana materi halus. Jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, jana kelima. Kemudian pada saat dia sudah mencapai jana kelima dengan objek kasina, dia keluar dari jana kelima. Kemudian dia berlatih untuk mencapai jana non materi yang pertama.
Kalau pada jana yang kelima dia memusatkan konsentrasinya kepada gambar kasina, gambar lingkaran yang kemarin sudah kita bicarakan, maka kali ini dia merubah konsentrasinya. Dia merubah, tidak lagi memusatkan konsentrasinya kepada lingkaran kasina itu lagi, tetapi dia memusatkan konsentrasinya kepada ruangan di belakang kasina. Jadi Anda bayangkan bahwa ini misalkan adalah objek meditasi Anda, objek dari konsentrasi Anda, maka Anda mulai secara perlahan-lahan menggeser objek pikiran Anda, tidak lagi memperhatikan ini, tetapi memperhatikan ruangan yang ditempati oleh benda ini. Sehingga objek dari latihan Anda berubah dari kasina menjadi objek ruangan yang ditinggalkan oleh kasina tadi. Anda mencoba untuk memfokuskan perhatian Anda kepada ruangan tersebut. Di dalam teks kita juga disebutkan, kalau diperlukan Anda bisa mengucapkan kata-kata tertentu, ruangan tak terbatas atau ruangan, ruangan, ruangan. Hanya semata-mata untuk membantu konsentrasi Anda supaya lebih bisa fokus ke dalam objeknya. Pada saat Anda bisa mempertahankan objek ruangan tersebut untuk jangka waktu yang lama, secara perlahan-lahan batin Anda pun akan termurnikan. Semua kekotoran batin, semua rintangan batin akan mengendap, tidak akan muncul lagi untuk sementara waktu. Anda tetap, batin Anda menjadi sangat stabil, sangat teguh memegang objeknya. Setelah Anda mahir memegang objek ruangan tersebut, Anda mencoba melatih objek dari meditasi Anda sekehendak hati Anda. Misalkan Anda menginginkan membesarkan ruangan itu sampai ke atas, membesarkan sampai memenuhi seluruh ruang alam semesta, atau Anda menghendaki ruangan itu untuk mengecil sekecil bola, Anda tarik lagi ruangan itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini adalah cara supaya batin kita menjadi mahir untuk bisa mencapai jana tersebut. Pada saat batin Anda sudah mahir, semua rintangan batin tertekan, maka pada saat itu kesadaran berguna yang terkait dengan objek ruang tanpa batas muncul. Dia muncul lenyap secara berkesinambungan, berurutan untuk jangka waktu yang lama memegang objek ruangan tanpa batas tersebut. Batin yang demikian adalah batin yang sangat halus, sangat lembut. Kebahagiaannya sudah sangat sulit untuk bisa dilukiskan dengan kata-kata, kecuali Anda sendiri bisa mengalaminya. Tidak ada kebahagiaan yang muncul dari nafsu-nafsu indrawi yang bisa menandingi kebahagiaan yang didapat melalui meditasi. Pada saat yogi tersebut sudah mencapai jana yang pertama dari non-materi, kalau dia ingin masuk atau naik lagi ke jana yang berikutnya, maka yang harus dilakukan adalah kembali dia harus merubah objek meditasinya. Kalau pada jana yang pertama objek meditasinya adalah ruangan tanpa batas, maka kalau yogi tersebut ingin naik ke jana yang kedua, dia harus merubah meditasinya, tidak lagi menangkap ruangan tanpa batas sebagai objeknya, tetapi dia mulai secara perlahan menangkap batin, menangkap kesadaran ini, kesadaran yang pertama ini. Jadi Anda membayangkannya begini, pada saat Anda sekarang melihat kepada sesuatu yang saya pegang ini, objek dari batin Anda saat ini adalah benda yang saya pegang ini. Kemudian saat ini gantilah objek dari batin Anda, bukan lagi benda yang saya pegang ini, tetapi batin yang mengamati objek ini.
Bisa membayangkan. Jadi objek Anda bukan lagi benda ini, tetapi objek Anda adalah batin yang mengamati benda yang saya pegang ini. Ini adalah satu kesadaran yang sangat halus. Sampai nanti jana yang keempat, kualitas dari kesadaran atau batin kita menjadi semakin halus, semakin halus, semakin halus. Nah, pada saat yogi tersebut bisa mengalihkan perhatiannya kepada kesadaran yang menangkap tadi, kesadaran yang pertama ini, prosesnya hampir sama. Dia harus mempertahankan terus itu, berkontemplasi terus dengan menangkap objek pikirannya, sampai akhirnya secara perlahan-lahan kembali ke kotoran batin, rintangan-rintangan batin. Ada berapa rintangan batin? Mama. Kira-kira Anda keberatan nggak kalau saya jawab pertanyaan saya sendiri ini? Boleh? Enggak nyesel? Hah? Boleh saya jawab sendiri ya? Silahkan Bante. Iya betul, 5. Ada 5 rintangan batin. Maka rintangan batin yang jumlahnya 5 tersebut akan tertekan lagi. Masih ingat apa itu rintangan batin? Ya, hasrat indrawi, niatan jahat dan seterusnya. Jadi itu sudah tidak muncul lagi di batin yogi tersebut. Batinnya menjadi sangat murni. Nah, kemudian kalau dia ingin mencapai jana yang lebih tinggi lagi, maka dia harus merubah objeknya lagi. Jadi yang membedakan jana materi halus dan jana non materi adalah kalau seseorang ingin mencapai jana yang lebih tinggi di jana materi halus, seperti yang sudah saya bicarakan kemarin, maka yang harus dilakukan adalah mengeliminasi, mendrop, melepaskan faktor jana yang paling kasar. Tetapi di jana non materi, kalau yogi tersebut ingin mencapai jana yang lebih tinggi, yang dia harus lakukan adalah merubah objek meditasinya. Anda ingat jana yang pertama, katakanlah objeknya adalah benda ini, ruangan yang ditinggalkan oleh benda ini. Maka jana yang kedua, objeknya adalah kesadaran yang melihat kepada ruangan tadi. Maka untuk mencapai jana yang ketiga, jana ketiga dari jana non materi yang disebut sebagai jana ketiadaan apapun, maka yogi tersebut harus merubah objek meditasinya. Tidak lagi dia melihat atau memfokuskan kesadarannya kepada objek dari pikiran tadi, dari batin tadi, tetapi dia berkonsentrasi kepada lenyapnya kesadaran yang tadi. Sulit ya. Kalau kita belum mengalaminya sendiri tentunya akan sulit. Tetapi kalau Anda sudah sampai pada tahap yang demikian, maka semuanya tidak sulit. Jadi lenyapnya batin, pada saat kan kita sudah mengerti bahwa batin ini muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Nah, pada saat batin itu lenyap, itu ditangkap sebagai objek meditasinya. Dia pertahankan terus sampai akhirnya dia bisa berada di dalam konsentrasi yang demikian untuk jangka waktu yang lama. Kembali rintangan batin tertekan. Nah, pada saat itu maka orang tersebut bisa dikatakan mencapai jana ketiga dari non materi. Seringkali pada saat saya menceritakan hal yang demikian ini, kelihatannya buat para umat perumah tangga merasa bahwa ini bukan buat mereka. Anda merasa betapa sulitnya untuk bisa mencapai jana. Anda merasa bahwa tidak mungkin umat berumah tangga bisa mencapai jana yang tinggi seperti ini. Tetapi saya katakan, pada saat saya berlatih di Myanmar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada beberapa umat berumah tangga yang bisa mencapai jana ini. Dengan jana yang paling tinggi pun saya melihat. Jadi bukan berarti Anda sebagai umat rumah tangga
tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai jana yang tinggi ini, Anda bisa kalau Anda benar-benar melatihnya. Pada waktu saya di Singapura, saya juga diberi satu laporan oleh beberapa murid saya bahwa 2 di antara murid saya yang belajar abhidhamma, suami istri, dia sudah selesai dengan semua jana. Dia sudah bisa menguasai semua jana sampai yang paling tinggi pun. Jadi pencapaian jana bukan hanya monopoli mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Anda pun bisa. Syaratnya apa? Latihan yang benar di bawah bimbingan guru dan juga Anda mendedikasikan waktu Anda yang lebih untuk berlatih. Bukannya latihan sehari 1 jam, kemudian habis itu berhenti. Bukan. Kalau kita di Myanmar, kalau kita berlatih meditasi, kita bisa berlatih meditasi, jadwal resminya itu kita mulai berlatih jam 4 pagi dan jadwalnya udah disusun sampai jam 10 malam. Itu terus kita berlatih meditasi, tentunya diselingi untuk keperluan-keperluan pribadi seperti mandi dan makan dan lain sebagainya. Tetapi Anda bisa bayangkan bahwa jadwal resminya itu jam 4 pagi harus mulai. Jadi kita biasanya bangun sebelum jam 4 pagi, masih dingin gitu. Tidur pun jam 11, sering-sering kita bangun tidur jam 11, mungkin mulai terlelap jam 12, nanti jam 3 udah mulai bangun lagi. Karena jam 4 harus mulai lagi. Bahkan kalau meditasi Anda mengalami kemajuan, keperluan untuk tidur pun menjadi tidak ada. Anda bisa melanjutkan meditasi Anda tanpa tidur selama berhari-hari. Batin Anda sudah menjadi sedemikian tenangnya, sedemikian bersihnya, sehingga kebutuhan untuk makan dan tidur pun menjadi sangat minimal. Anda tentu akan sulit membayangkan bagaimana tubuh ini bisa menjaga kelangsungannya pada saat seorang yogi sehari hanya makan 3 sendok, 4 sendok. Bukannya yogi tersebut membatasi makanannya hanya 3 sendok 1 hari, 4 sendok 1 hari, tetapi semata-mata itu terjadi secara alamiah, bahwa pada saat batin sudah sedemikian murninya, kebutuhan akan makanan itu menjadi sangat minimal. Hanya dengan 3-4 sendok makan saja sudah membuat yogi tersebut kenyang. Dia bisa bertahan untuk sehari berikutnya. Anda bisa enggak makan sehari 3 sendok, 4 sendok aja? Bisa Bante, tapi habis itu tidur terus. Hah? Bener enggak? Enggak bisa kerja, kurang energi. Ya, saya membayangkan sih. Saya kadang juga merasa heran. Dulu waktu masih menjadi umat biasa gitu ya, belum menjadi Bante, itu kalau ceit capgo disuruh atasila itu mikirnya 1000 kali. Betul. Saya masih ingat persis. Aduh, kelihatannya atasila itu berat ya. Oh, berat sekali. Ntar udah mulai jam 7 malam gitu, udah mulai tergoda. Pengen makan malam. Kayaknya jadi kurang energi gitu. Itu yang bisa saya ingat dulu waktu saya masih sebelum saya memakai jubah. Tapi sekarang udah menjadi normal lagi. Artinya ya sudah, kami ini kan makan terakhir kan tidak boleh makan lewat jam 12 siang kan, ya. Bahkan Anda lihat gitu, kadang kalau jadwal kita pas penuh itu bisa sampai malam kita terima tamu, ceramah, terima tamu, ceramah. Ya masih seger-seger aja. Anda makan sehari berapa kali? Hah? Berapa? 4. Hah? Makan 4 kali. Iya. Kalau nggak makan malam bisa nggak? Bisa asal ngemil.
Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian pada saat yogi tersebut sudah mencapai jana yang ketiga, maka dia akan melatih jananya lagi untuk mencapai jana yang tertinggi. Maka kali ini ya, yang dia fokuskan adalah kesadaran yang ketiga tadi. Jadi batin yang nomor 3 tadi yang sempat sudah muncul, mengamati lenyapnya kesadaran yang pertama tadi, itu ditangkap, dijadikan objek meditasinya, dipertahankan sampai jangka waktu yang lama, sampai rintangan batinnya tertekan, ya. Nah, pada saat itu dikatakan yogi tersebut sudah mencapai jana non materi yang tertinggi, yang keempat. Anda ingat guru meditasi Pangeran Siddhartha yang pertama siapa? Hah? Guru meditasi Pangeran Siddhartha yang pertama sebelum mencapai pencerahan itu? Hah? Kira-kira Anda keberatan enggak? Kalau boleh saya jawab sendiri? Guru meditasi Pangeran Siddhartha yang pertama yang bernama Alara Kalama itu mengajarkan meditasi sampai jana non materi yang ketiga. Kemudian dia beralih ke guru yang berikutnya, siapa itu? Udaka Ramaputa ya. Nah, untuk berlatih jana yang terakhir ya. Tetapi Buddha atau Pangeran Siddhartha mengerti bahwa latihan tersebut bukan akhir dari latihan atau pencarian spiritualnya. Banyak dari tradisi-tradisi di India beranggapan bahwa pencapaian jana yang tertinggi tersebut merupakan akhir dari pencapaian spiritual. Tetapi guru agung kita bisa mengerti bahwa ini belum akhir dari segalanya. Karena dia menyadari pada saat dia sudah keluar dari jananya, kemudian secara perlahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, kondisi batinnya kembali lagi seperti biasa. Seperti biasa masih dipenuhi oleh kekotoran-kekotoran batin, oleh nafsu-nafsu keinginan, oleh semua kekotoran batin yang lain, kebencian dan lain sebagainya. Jadi guru agung kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah yang dia cari. Dia mencari alam yang bebas dari segala nafsu keinginan, bebas dari kelahiran dan kematian. Oleh karena itu kemudian dia berlatih sendiri, meninggalkan guru-gurunya tersebut. Beruntunglah kita, beliau memutuskan untuk meninggalkan guru-gurunya tersebut, sehingga sekarang kita bisa mengerti bahwa setelah mencapai jana yang tertinggi itu pun masih ada tugas yang harus kita kerjakan untuk mencabut kekotoran-kekotoran batin kita. Nah, mari kita lanjutkan. Arupa jana atau jana materi halus berbeda dari rupa jana atau arupa jana adalah jana non materi, berbeda dari rupa jana atau jana materi halus di dalam beberapa aspek penting. Rupa jana atau jana materi halus bisa menggunakan beraneka objek, misalnya kasina, anapanasati atau nafas keluar masuk, atau mungkin juga objek cinta kasih universal dan lain sebagainya, seperti bermacam-macam kasina dan sebagainya. Sedangkan jana non materi hanya menangkap satu objek yang khusus bagi dirinya sendiri, ya. Jadi objek dari jana non materi hanya satu, tidak sebanyak jana materi halus. Kemudian citas atau kesadaran dari jana non materi semua memiliki 2 faktor jana yang sama dengan rupa jana atau jana materi halus yang kelima, yaitu equanimitas dan mental yang terpusat. Oleh karena itu keempat jana non materi terkadang disebut sebagai atau termasuk dalam jana materi halus yang kelima.
Secara kolektif, ke-15 cita lingkup materi halus serta ke-12 cita lingkup non-materi diistilahkan sebagai mahagata cita atau kesadaran luhur, tinggi atau mulia, karena mereka bebas dari rintangan batin serta karena mereka adalah kondisi mental yang jernih, agung, luar biasa. Ini saya cuplikan dari teks yang kita bagikan. Keseluruhan 81 tipe kesadaran yang sudah didiskusikan sejauh ini diistilahkan sebagai logia cita atau kesadaran duniawi karena mereka terkait dengan 3 dunia, yakni dunia alam-alam indrawi, dunia materi halus, dan dunia non-materi. Jadi kita dengan berakhirnya analisa kesadaran pada malam hari ini, dari hari pertama sampai malam hari ini, kita sudah mempelajari 81 jenis kesadaran. Ke-81 jenis kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran duniawi karena terkait dengan 3 dunia. Karena kesadaran tersebut tidak akan pernah membawa kita keluar dari sangsara, tidak akan pernah membawa kita menuju ke pencerahan. Semua kesadaran-kesadaran yang sudah kita pelajari, kalaupun membuahkan hasil, akan membuahkan hasil berupa kelahiran kembali. Pada saat ada kelahiran, maka ada penderitaan, ada kematian. Kesadaran tersebut bukanlah kesadaran pencerahan. Kesadaran pencerahan akan kita bicarakan besok malam. Nah, ke-81 jenis kesadaran tersebut, mari kita hitung. 12 yang pertama, betul? Ditambah 18, berapa anak-anak? 30, ditambah kelompok berikutnya, 30 ditambah 24. 54 ditambah 15. 69 ditambah 12 malam hari ini berapa anak-anak? Nah, ke-81 kesadaran tersebut adalah kesadaran duniawi, beroperasi di dunia ini terkait dengan 3 dunia, yakni dunia lingkup indrawi, dunia lingkup materi halus, dan dunia lingkup non-materi. Kesadaran tersebut tidak akan pernah membawa kita keluar dari lingkaran tumimba lahir. Kesadaran tersebut tidak akan pernah membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan. Jadi meskipun Anda sudah mencapai jana, Anda pun selama Anda masih belum tercerahkan, Anda masih harus mengalami segala bentuk penderitaan-penderitaan. Nah, ini adalah variasi-variasi atau kemungkinan-kemungkinan dari kesadaran yang ada, yang biasanya muncul di alam semesta ini. Sehingga sampai pada malam hari ini Anda sudah mengerti, Anda sudah makin memahami, Anda sudah makin mengenal siapa diri Anda. Betul? Anda sudah mempunyai pengertian yang lebih baik dibandingkan sebelum Anda mengikuti kelas ini. Betul? Betul enggak? Kesadaran Anda lebih banyak yang mana? Dari ke-21 itu, 81 kesadaran tersebut. Yang sering muncul yang mana? Yang sering muncul kesadaran yang baik, yang bagus, yang berguna, atau yang tidak berguna? Dua-duanya sama. Kalau Anda sekarang mengerti, makin mengenal diri Anda bahwa masih sering saja kesadaran-kesadaran yang tidak bagus, tidak berguna itu muncul, ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Karena Anda sekarang mengerti. Kalau Anda tidak mengerti bahwa itu adalah kesadaran yang tidak baik, maka Anda akan terus merawatnya. Beranggapan bahwa ini adalah satu hal yang normal saja, alamiah saja. Jadi Anda tidak berusaha mengendalikan diri Anda. Sehingga penderitaan pun akan muncul. Seringkali
Karena kita tidak memahami dhamma, beberapa orang yang biasanya ya karena kita sebagai biku, sebagai anggota sangga, itu kan biasanya banyak menerima keluh kesah dari para umat. Bagaimana kehidupannya ini sangat menderita, porak-poranda, dan lain-lain sebagainya. Biku itu sebenarnya ya, seperti tong sampah itulah. Jadi pada saat umat datang ke anggota sangga berkeluh kesah itu, dia membuang semua sampahnya ke bikunya. Nah, bikunya harus menerima dengan sabar. Ya, jadi seringkali kebahagiaan di dalam kehidupan ini tidak tercapai karena kita juga tidak mengerti harus bagaimana mengelola kehidupan kita, harus bagaimana bersikap atau berbuat di dalam kehidupan atau keseharian kita. Kalau di dalam sehari-hari waktu kita hanya dihabiskan untuk mementingkan atau memikirkan kehidupan kita sendiri, ya tidak mengherankan kalau cepat atau lambat Anda pasti menderita. Karena hidup tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Hidup tidak hanya kebahagiaan tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan mementingkan kehidupan sendiri. Karena dengan mementingkan diri sendiri, maka ego Anda menjadi lebih kuat. Sementara kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada saat Anda bisa memperkecil ego Anda. Anda bisa memperkecil kesombongan-kesombongan Anda. Anda bisa memperkecil pandangan-pandangan Anda yang keliru. Pada saat saya masih berada di Singapura, bulan-bulan pertama saya berada di Singapura, ada seorang pemuda yang berumur 34 tahunan, kira-kira 35 tahun. Dia datang kepada saya dengan menunjukkan muka yang sangat stres begitu. Setelah itu saya mencoba mendengarkan keluh kesah dia, sampai akhirnya kesimpulannya, jadi anak muda ini sudah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Dia merasa bahwa di dalam kehidupannya ini dia telah gagal menjadi manusia yang berguna. Dia merasa dengan kegagalan ini maka sudah tertutup pintu kebahagiaan buat dia, sehingga sudah tidak ada gunanya lagi untuk meneruskan kehidupannya. Dia sudah mencoba untuk bunuh diri itu beberapa kali. Pada saat saya sudah mendengarkan keluhan-keluhan dia, saya mengerti bahwa dia mempunyai pandangan yang keliru. Secara perlahan saya mencoba untuk membenahi pandangan-pandangannya. Jadi dia itu beranggapan bahwa kebahagiaan itu, kalau di Singapura biasanya diistilahkan dengan 5 C. Nah, Ilani tahu ya, 5C. Jadi ukuran kebahagiaan, kesuksesan buat orang-orang Singapura itu kalau mereka sudah mempunyai 5C. Apa itu 5C? Cash yang pertama, uang. Terus yang kedua, kondominium, kondo, apartemen yang mewah itu. Kemudian yang ketiga, credit card, kartu kredit harus punya. Kemudian yang keempat, car, mobil harus punya. Kemudian yang kelima, country club harus punya juga. Ya, ini kartu apa itu? Kartu golf, kartu apa ya? Kartu anggota-anggota klub mewah itu ya, kaum-kaum jet set itu. Ya. Nah, jadi ini merupakan tren di Singapura. Kalau Anda umur 35 ya, sudah mulai bisa menebak bahwa Anda tidak akan bisa mungkin memenuhi ini, mendapatkan 5C ini, maka menurut dia ya, dia udah nggak pantas lagi hidup di dunia ini. Dia malu untuk bergaul dengan teman-temannya. Ya, secara perlahan-lahan saya benahi, jadi pembicaraan pada waktu itu bisa sampai 3 jam lebih, 3-4 jam ya. Sampai akhirnya dia sedikit berubah pandangannya, dan keesokan harinya dia datang lagi, sampai akhirnya dia
mengalami atau bisa merubah pandangannya. Jadi misalkan saya hanya berkata misalkan sesuatu yang sangat sederhana, kalau anggapan Anda itu benar bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan mempunyai 5C yang tadi saya sebutkan, maka saya nggak akan saya bilang, saya ajak salaman sama, kita sama-sama nggak punya. Mari kita rayakan, kita sama-sama nggak punya 5C. Dia agak kaget. Jadi dia agak kaget waktu saya, mari kita rayakan hidup ini, kita ini berada dalam satu nasib yang sama. Sama-sama nggak punya 5C. Tetapi bedanya saya katakan, Anda boleh tanya kepada orang-orang di wihara di tempat saya tinggal ini, kepada mereka yang mengenal saya, tanyakan apakah saya ini adalah orang yang menderita. Saya yakin banyak orang yang mengenal saya akan berkata bahwa saya adalah orang yang bahagia. Ya, jadi anggapan Anda pun juga demikian. Kalau Anda menganggap bahwa kebahagiaan Anda itu tergantung pada sesuatu di luar tubuh Anda, maka Anda keliru. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada seberapa banyak Anda mempunyai kekayaan. Kebahagiaan tidak juga tergantung kepada apapun yang Anda miliki. Tetapi kebahagiaan itu sangat tergantung kepada cara pandang Anda terhadap kehidupan ini. Perilaku mental Anda terhadap kehidupan ini. Kalau Anda mempunyai pandangan yang keliru terhadap kehidupan ini, maka tidak akan ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak akan pernah datang bersama-sama dengan pandangan keliru. Kebahagiaan tidak akan pernah muncul dengan pandangan keliru. Kalau Anda mempunyai pandangan yang salah terhadap kehidupan ini, sudah pasti penderitaan akan datang. Saya akan beri satu ilustrasi. Bayangkan saja, ada seseorang yang sedang berdiri di pinggiran sungai dengan arus airnya yang deras sekali. Orang tersebut berdiri di pinggir sungai, memandang arus air sungai tersebut meluncur, mengalir dari atas ke bawah. Kalau orang ini mengharapkan air sungai tersebut untuk mengalir dari atas ke bawah, maka orang ini akan pasti menderita. Selama dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa air sungai itu tidak terhindarkan harus mengalir dari atas ke bawah, maka orang tersebut akan menderita. Kebahagiaan, kedamaian akan muncul pada batin orang tersebut pada saat dia bisa menerima kenyataan, mengerti dengan kebijaksanaannya bahwa air tersebut memang harus mengalir ke bawah. Jadi ini pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya belajar dharma. Karena belajar dharma sebenarnya Anda belajar untuk mengerti fenomena-fenomena kehidupan ini. Sehingga Anda bisa mempunyai pandangan yang benar. Sehingga Anda bisa, pada saat Anda mempunyai pandangan yang benar, Anda bisa menjadi manusia yang makin bahagia. Kalau Anda mempunyai pengetahuan dharma, Anda pun bisa mengelola kehidupan Anda, keseharian Anda dengan cara yang benar, tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau Anda melakukan kesalahan, maka tentu saja penderitaan itu akan mengikuti Anda. Di dalam ajaran Buddha, Guru Agung kita sudah mengajarkan banyak sekali nilai-nilai moral yang harus kita latih. Bahkan dengan hanya mempelajari sutta 38 blessings. Apa saja itu 38 blessings? Manggala Sutta Anda tahu enggak? Manggala Sutta itu kelihatannya sutta sangat sederhana. Tapi kalau Anda benar-benar baca sutta tersebut dan Anda ikuti apa yang tertulis di sutta tersebut, maka kebahagiaan pun akan menyertai Anda. Jadi di sutta tersebut ada list daftar 38 berkah yang mulia. Misalkan aksewana cak balanang, tidak berkumpul dengan orang-orang yang
the fool, orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang bodoh. Atau berkumpul dengan kemudian sebaliknya berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana. Ada lagi misalkan menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Kalau Anda hanya melatih hal-hal yang sederhana demikian ini akan benar-benar memberikan kebahagiaan kepada Anda. Misalkan saja tentang poin tentang menghormati orang-orang yang pantas dihormati. Kadang kita itu tidak menghiraukan itu, tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting, sehingga kita gagal untuk bisa menghormati orang yang seharusnya pantas untuk dihormati. Karena kita gagal melatihnya, maka tentu saja penderitaanlah yang menyertai kita. Pada suatu hari, ada seorang pimpinan perusahaan. Pada jam 10 pagi, dia berkata kepada sekretarisnya dan OB-nya, office boy-nya, yang biasa bersih-bersih kantor. Dia berkata, hari ini kita makan siang bersama ya. Jadi nanti kita pergi bertiga ke restoran yang mewah. Saya ingin traktir kalian berdua. Kita pergi keluar dari kantor jam 12. Kemudian kita kembali jam 1:30 untuk bekerja lagi. Nah, pada saat jam sudah menunjukkan pukul 12, kemudian mereka bertiga bergegas menuju ke restoran yang sudah direncanakan. Di tengah perjalanan, sang pimpinan perusahaan, bosnya ini, mampir dulu untuk membeli barang-barang antik, karena dia adalah kolektor barang-barang antik. Dia setelah melihat-lihat barang-barang antik, kemudian dia membeli satu guci antik yang sudah berusia ratusan tahun. Guci antik yang sangat mahal sekali itu dia beli. Kemudian mereka bergegas menuju ke restoran untuk makan siang. Setelah mereka sampai di restoran tersebut, mereka sudah selesai memesan makanan-makanannya. Pada saat menunggu makanan untuk disediakan, sang sekretaris dan office boy karena sangat kagum dengan keantikan guci tersebut, mereka berkata pada pimpinannya, boleh Bapak saya lihat guci tersebut, kayaknya sangat antik sekali. Oh boleh, silakan. Kemudian mereka memegang-megang guci antik tersebut saling bergantian. Sekretaris, office boy bergantian memegang guci tersebut. Tiba-tiba pada saat mereka sedang asyik memegang guci antik tersebut, keluarlah asap dari dalam guci tersebut. Asap tersebut makin lama makin membesar, makin pekat, sampai akhirnya memenuhi seluruh ruangan restoran tersebut. Asap yang sangat besar sekali memenuhi ruangan restoran tempat mereka makan. Tiba-tiba dari balik asap yang sangat tebal tersebut muncullah sesosok makhluk yang tinggi besar sangat bersinar. Dia pun tertawa, hahaha. Kalian manusia-manusia yang beruntung. Hari ini adalah hari yang istimewa buat saya. Karena sejak ratusan tahun ini saya tidak pernah berkunjung ke alam manusia. Oleh karena itu, untuk merayakan hari istimewa ini, saya ingin mengabulkan satu permintaan untuk masing-masing dari kalian. Apapun permintaan kalian, satu permintaan dari kalian akan saya kabulkan. Apapun itu. Mendengar suara dan janji dari makhluk tersebut, mereka bertiga tentu saja sangat bergembira, membayangkan tentang keinginan-keinginan mereka yang belum tercapai. Sang sekretaris dan sang office boy berebutan ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Saya dulu, sama-sama tidak mau mengalah. Sampai akhirnya setelah beberapa menit,
Akhirnya sang sekretaris karena merasa malu dengan pimpinan perusahaannya memberi kesempatan kepada office boy itu untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya dulu Dewa. Dewa, sungguh saya menghargai kebaikan hati Dewa. Saya ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Orang tua saya miskin, tidak mampu menyekolahkan saya. Bahkan menurut cerita-cerita dari orang tua saya, kakek nenek saya juga miskin. Juga katanya kakek buyut dan nenek buyut juga miskin. Jadi katanya udah 7 turunan saya ini miskin. Nah, hari ini saya mendengar Dewa mau mengabulkan permintaan saya, itu saya sungguh bahagia sekali. Karena seringkali saya berpikir, aduh kenapa hidup saya menjadi sangat susah sekali. Terlahir sebagai orang yang miskin, sekolah pun tidak. Saya seringkali berpikir bahwa di kehidupan saya yang sekarang ini, saya pun nanti akan mati menjadi sebagai orang yang miskin. Tetapi hari ini mungkin apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Kalau Dewa berkenan untuk mengabulkan permintaan saya, Dewa, tolong Dewa, saya ingin hidup di Amerika, Dewa. Sebagai orang yang kaya raya, tidak harus kerja, uang berlimpah, ditemani oleh pembantu-pembantu saya yang cantik-cantik, Dewa. Keinginan kamu itu sangat mudah buat saya kabulkan. Detik ini juga saya kabulkan. Dan tiba-tiba office boy tadi lenyap dari restoran. Kedua orang tersebut, pimpinan dan sekretarisnya pun kagum. Office boy tersebut lenyap dari restoran dan segera dia berpindah ke Amerika. Menjadi orang yang kaya raya, uang berlimpah, hidup bahagia. Kemudian, tanpa menunda-nunda lagi, sang sekretaris kemudian segera mengajukan pertanyaannya, Dewa, giliran saya Dewa. Ya, saya itu tidak semiskin office boy tadi, Dewa. Jadi hidup saya sebenarnya juga bagus. Saya enggak dilahirkan dari orang yang miskin. Papa mama saya juga tokonya laris. Jadi sekolah saya juga cukup tinggi. Jadi sebenarnya ya hidup saya enggak jelek gitu. Cuman saya bosen juga Dewa hidup di sini. Jadi kalau Dewa mau mengabulkan permintaan saya ingin hidup di Singapura, Dewa. Nah, pekerjaannya apa aja dah Dewa, pokoknya mungkin jadi sekretaris lagi di Singapura nggak apa-apa. Ya, saya ingin ganti suasana Dewa. Keinginan kamu itu sangat mudah untuk dikabulkan. Saya akan kabulkan saat ini juga, detik ini juga. Dan tiba-tiba sekretaris tersebut pun lenyap dari hadapan sang pimpinan. Lenyap dari restoran tersebut, pindah ke Singapura. Sekarang giliran pimpinan perusahaan tersebut. Kamu orang yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Sang pimpinan perusahaan berkata, Dewa, kehidupan saya sudah sangat bagus di sini, jadi saya nggak pengen pindah kemana-mana, Dewa. Perusahaan saya juga sudah bagus, orderan banyak, ya, harta juga sudah berlimpah, Dewa. Ya sebagai informasi saja Dewa, bahwa kedua orang tadi itu sebenarnya adalah pegawai saya Dewa. Jadi kalaupun ada satu keinginan saya Dewa, tolong kembalikan mereka jam 1:30 nanti ke sini. Dan tepat pukul 1:30 kedua orang tersebut kembali lagi ke kantor bekerja. Yang satu sebagai office boy, yang satunya lagi sebagai sekretaris. Ini adalah satu cerita pada saat Anda gagal menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Pimpinan Anda itu adalah orang yang pantas untuk dihormati. Jadi kalau Anda diajak pimpinan Anda pergi ke restoran, bertemu dengan makhluk yang berasap seperti tadi, ya, memberikan janji-janji seperti tadi, pastikan diri Anda untuk memberi kesempatan kepada pimpinan Anda mengajukan pertanyaannya dulu. Jadi pada saat Anda sudah berpindah ke negara lain, pimpinan Anda sudah tidak bisa menarik Anda kembali. Baik, terima kasih sudah mendengarkan kelas malam hari ini.
Apa bedanya orang bijak sama orang baik? Yang kedua, apakah dalam agama Buddha bunuh diri itu terkutuk? Bunuh diri itu terkutuk. Habis itu yang ketiga, kalau semua manusia bisa jadi arahat, kan manusia kan bisa berkesempatan untuk jadi arahat, Bante. Jadi kalau manusia semua bisa jadi arahat, manusia bisa punah dong, Bante. Terima kasih, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya untuk pemuda kita. Bedanya orang bijak dan orang baik. Kalau orang bijaksana itu selalu baik, orang baik. Tetapi sebaliknya orang yang baik itu belum tentu bijaksana. Ada orang apa istilahnya itu? Orang bodoh yang sangat baik. Apa itu? Jadi begini, kalau seseorang itu bijaksana, itu tentunya di dalam setiap tindak tanduknya dia akan selalu mengedepankan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan untuk mengetahui segala sesuatunya dengan jelas, berpikir panjang sehingga setiap perbuatannya itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Sudah pasti itu bermanfaat. Tetapi orang baik itu kadang-kadang tidak bijaksana. Dia hanya berhati, ya, dia mempunyai hati yang baik, tetapi dia tidak mempunyai satu pikiran yang bijak untuk mengerti segala sesuatunya dengan benar. Sehingga kadang perbuatan-perbuatan dia mempunyai maksud hati yang baik, tetapi belum tentu itu bisa membawa kebahagiaan buat orang lain. Ini bedanya. Orang baik yang tidak bijaksana itu misalnya saja Anda sedang berjalan-jalan, Anda ini orang baik, berjalan-jalan di pinggir jalan raya di depan sana, kemudian dari kejauhan Anda melihat nenek-nenek sedang berdiri di pinggir jalan. Sedikit ketakutan, Anda melihat nenek-nenek itu sangat cemas. Kemudian dengan segala niatan baik Anda dekati nenek-nenek tersebut, gandeng tangan nenek-nenek tersebut, kemudian Anda menuntunnya untuk menyeberang jalan. Karena Anda berpikiran bahwa nenek-nenek tersebut tentunya takut untuk menyeberang jalan, sehingga Anda bawa nenek itu, menuntunnya, mengamankannya dari terjangan mobil dan sepeda motor, membawa ke ujung jalan yang lain. Tindakan Anda adalah tindakan yang baik. Anda adalah orang yang baik karena menolong nenek-nenek tersebut menyeberang jalan. Tetapi masalahnya adalah bahwa sebenarnya nenek-nenek tersebut berdiri di pinggir jalan, tidak mau menyeberang jalan. Anda baik itu menyeberangkan nenek-nenek tersebut, ya. Baik, itu perbuatan baik. Tapi masalahnya nenek-nenek tersebut nggak butuh sebenarnya. Nah, ini adalah orang baik yang tidak bijaksana. Nah, kalau orang yang bijaksana bagaimana? Ya tentunya akan bertanya, nenek, kenapa nek? Ada yang bisa saya bantu, nek? Anda memakai kebijaksanaan Anda. Oleh karena itu di dalam Abhidhamma biasanya yang namanya welas asih itu harus disertai oleh kebijaksanaan. Cinta kasih pun juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua, apakah bunuh diri itu terkutuk? Siapa yang mengutuk? Nggak ada yang mengutuk perilaku bunuh diri Anda, tetapi sudah jelas bahwa bunuh diri itu bukan perbuatan yang baik. Menurut hukum-hukum pikiran, seorang yang bunuh diri, melakukan bunuh diri, dia akan terlahir di alam-alam yang penuh penderitaan. Dia akan terlahir di alam neraka. Kenapa? Karena pada saat orang tersebut bunuh diri, detik terakhir batin atau pikirannya akan selalu berada di dalam satu situasi yang tidak baik. Mungkin akan dipenuhi oleh rasa ketakutan, mungkin akan dipenuhi oleh rasa kesakitan. Pikiran demikian ini, kalau seseorang meninggal dengan perasaan ketakutan, perasaan kesakitan, maka detik berikutnya dia akan terlahir di alam-alam yang penuh penderitaan, ya. Jadi istilahnya tidak terkutuk karena tidak ada yang mengkutuk, ya.
Jadi itu hanya satu perbuatan yang tidak baik dan orang tersebut pasti akan terlahir di alam yang penuh penderitaan. Nah, kalau semua manusia ini menjadi arahat, kan nanti manusia punah. Itu sama saja. Saya waktu pertama kali bertemu dengan saudara saya yang kebetulan bukan beragama Buddha, setelah pulang dari luar negeri, dia berkata, lah kalau semua orang itu mengikuti jalan kamu, jadi biku semua, ya lama-lama punah bumi ini. Ya, kalau semua jadi biku kan lama-lama punah juga manusia. Nah saya bilang, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Sama juga jawaban saya terhadap Anda. Apakah semua manusia bisa menjadi arahat? Hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Karena ada manusia di kehidupan yang sekarang, di beberapa banyak kehidupan sebelumnya, dia berputar-putar di alam binatang. Pada saat ini dia masih mempunyai kesempatan untuk terlahir menjadi alam manusia. Kebijaksanaannya belum siap untuk bisa menjadi seorang arahat. Jadi hal tersebut itu tidak mungkin terjadi. Anda lihat saja, kurang apa guru agung kita Buddha Gautama pada saat beliau hidup, bahkan untuk membuat semua orang seluruh India menjadi arahat pun dia tidak bisa. Betul? Tidak mungkin. Jadi tidak perlu dibahas. Satu hal yang tidak mungkin. Saya rasa saya sudah menjawab semuanya. Ya, semoga jelas. Oke. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya Bante, seperti yang Bante katakan, kalau kita berdoa, siapa yang mengabulkan, ya kan? Jadi kita di Buddhayana kan itu ada Tantrayana ya Bante ya. Jadi di pelajaran Tantrayana itu di situ ada mantra-mantra Bante, ada mantra untuk meminta usia panjang, mantra untuk kecerdasan, dan yang lain-lain. Jadi kalau nggak ada yang mengabulkan, berarti kita selama ini berdoa minta mantra-mantra itu sia-sia dong Bante. Tolong penjelasannya Bante. Terima kasih. Baik. Jadi sekali lagi kita bahas tentang berdoa. Pengertiannya adalah pada saat Anda mengucapkan kata-kata tertentu, melafalkan kata-kata tertentu dengan pikiran yang bersih, hati dan pikiran yang bersih. Pada saat itu Anda mengkondisikan supaya karma-karma baik Anda di masa lalu itu berbuah. Ya, seperti yang sudah saya katakan, nanti di hari ke-10, hari terakhir saya akan sedikit berbicara tentang hukum karma. Jadi kira-kira karma itu seperti benih, seperti biji-bijian dari tanaman. Kalau Anda sudah menanam biji-bijian atau benih-benih tertentu, ya, benih tersebut mempunyai satu potensi untuk berbuah. Tetapi bukan berarti semua benih harus berbuah. Karena benih tersebut akan berbuah hanya pada saat benih tersebut mendapatkan kondisi-kondisinya yang pas. Mendapatkan air yang cukup, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, dan juga kondisi-kondisi yang lain. Nah, Anda itu sudah banyak deposito karma baiknya di masa lalu, sudah banyak deposito karma baik untuk umur panjang pun sudah banyak. Itu semuanya perlu disirami air, diberi sinar matahari yang cukup, diberi pupuk yang cukup. Pada saat Anda mengucapkan kata itu terus berulang-ulang, semoga saya panjang umur, semoga panjang umur, semoga saya panjang umur, katakanlah begitu. Niatan batin Anda ini bisa akan terwujud dengan sendirinya. Bukan berarti ada makhluk di sana yang mendengarkan. Ada yang pengen umur panjang. Oke, simsalabim, kamu umur panjang. Yang lain juga minta umur panjang. Saya nggak begitu suka nih sama yang lain. Simsalabim, doamu tidak saya kabulkan. Enggak begitu ya. Jadi hanya mengkondisikan saja supaya timbunan karma baik di masa lalu berbuah. Oleh karena itu Anda lihat doa yang kita baca setiap kali kita menutup kelas kita.
Kita hanya mengucapkan semoga saja jasa kebajikan ini bisa membuat saya ke nibbana dan lain sebagainya. Ya. Dan sekarang di dunia barat sekarang sudah ada satu teori psikologi kejiwaan yang disebut the law of attraction. Hukum tarik menarik. Nah, the law of attraction itu kira-kira apa yang kamu pikirkan, Anda pikirkan itu nanti terwujud. Jadi apa yang kita pikirkan ini memunculkan satu energi-energi tertentu sehingga segala sesuatu yang dekat atau bisa cocok dengan apa yang kita pikirkan akan ketarik mendekati kita semuanya. Ya, saya rasa itu hampir sama dengan teori Buddha. Kalau dunia barat sana baru saja menemukannya, Guru Agung sudah berbicara tentang masalah seperti ini 2600 tahun yang lalu. Ya. Kok nggak ada tepuk tangan? Ya, Anda harus bangga. Sekali lagi saya katakan, semakin modern peradaban manusia ini, semakin dekat para ilmuwan itu kepada ajaran Buddha. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Namai. Saya dari Wihara Dharma Dipa Metro. Saya di wisuda sejak peresmian saya di wisuda. Cukup lama ya Bante, sudah usia 22 tahun. Yang saya ingin tanyakan Bante, ada satu keluarga, ayah dan ibunya itu beragama Buddha, punya anak cukup banyak, kira-kira 5-6 orang. Tapi di antara 4-nya itu dia masuk agama gereja. Kenapa? Masuk Kristen, agama Kristen. Jadi waktu orang tuanya meninggal, kan kalau ajaran agama Buddha melimpahkan jasa. Anaknya 4 itu nggak mau ikut Bante. Kenapa? Saya nggak begitu dengar, dekat Bu. Oh kurang deket ngomongnya. Uh-uh. Jadi yang anaknya itu waktu mengadakan upacara pelimpahan jasa kepada papanya meninggal, dia tidak mau ikut orang 4 itu Bante. Tidak mau ikut sembahyang. Nggak mau ikut sembayangan. Dia hanya duduk di bangku, di meja tamu, melayani tamu-tamu ngobrol-ngobrol. Jadi kalau menurut pandangan saya itu sebagai seorang anak kok nggak mau sembayangin orang tuanya. Sedangkan kita orang lain aja mau ikut sembayang orang tuanya, itu menunjukkan anak puthau. Kalau bahasa kita ini puthau itu anak yang tidak berbakti ya. Kalau menurut Bante pandangannya bagaimana? Sekian saja dan terima kasih. Jadi anak tersebut bukan beragama Buddha. Kemudian dia tidak ikut sembahyang itu untuk pelimpahan jasa. Jadi menurut saya apakah anak itu berbakti atau tidak, ya? Begitu pertanyaannya ya. Ya jawabannya adalah anak tersebut masih diliputi oleh kegelapan batin. Dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan satu perbuatan buruk karena keyakinannya itu menutupi batinnya. Dia merasa keyakinannya itu adalah yang paling benar, sehingga bahkan untuk menghormati orang tuanya dengan ajaran yang paling benar pun itu dia tidak mau. Ya, jadi dia masih tertutup, masih banyak debu yang menutupi matanya. Dia belum bisa melihat bahwa dia seharusnya berbuat baik untuk orang tuanya. Tetapi kita juga bisa memaklumi karena memang pada hakikatnya dia sudah tidak percaya. Dia mempunyai keyakinan tersendiri. Nah, itu juga harus kita maklumi. Keyakinannya tersendiri, dia berpindah dari Buddhis menjadi non-Buddhis. Sekali lagi itu karena kegelapan batin dia. Dia tidak mengerti. Saya bisa menyadari kalau banyak dari umat kita yang akhirnya keluar berpindah, itu juga semata-mata kalau kita ingin menimpakan kesalahan itu ada pada kita anggota sangganya. Saya sendiri yang kurang mungkin keliling untuk memberi penyuluhan sehingga banyak orang yang melepaskan berlian untuk berpindah ke benda-benda yang lain.
Ya, jadi kita juga bisa memaklumi Ibu tidak apa-apa karena memang pada hakikatnya dia mempunyai keyakinan tersendiri. Kita hanya mudah-mudahan saja dia bisa menunjukkan cinta kasih dan hormatnya kepada orang tua dengan jalan dia sendiri. Ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante tadi telah mengingatkan dan menanyakan guru Buddha yang pertama siapa. Ternyata pendengar setia Abdi Dharma semua lupa semua. Nggak ada yang tahu. Iya kan Bante, lupa. Laju kita ingat pada tahun 68 saya malam Jumat Kliwon masuk di Alas Pertonggo, mungkin tempat pertapa Bante. Saya mendengar bicara sesepuh karena dulu belum ada Bante. Bante itu dulu waktu bujangan saya, Bante itu tukang mukulin orang, itu tak Bante nanti itu. Nah, habis itu sesepuh cerita, besok kalau ada kemajuan zaman Indonesia, ceritanya bahasa Jawa. Wong Cina ilang Cinane, Jawa ilang Jawane. Yang artinya Cina ilang Cinanya, Jawa hilang Jawanya. Tapi jangan lupa, kamu hati-hati, agama Buddha ojo ketinggalan zaman, ojo ilang budane. Ini yang saya tanyakan, seperti apa itu Bante? Artinya Buddha itu biar nggak ketinggalan zaman, nggak hilang budane, itu seperti apa? Satu, kedua, pesan dari anak saya yang kecil tadi suruh menanyakan. Anak bungsu saya namanya Waisakti Meta Ari Yustanti, itu umat Buddhis sini juga. Ditanya sama gurunya, hei Meta, kamu tahu agama-agama? Tahu. Agama Islam nabinya siapa? Muhammad. Agama Hindu, Dewa Wisnu. Yesus, Tuhan Yesus, Kristen Tuhan Yesus. Agama kamu Siddhartha Gautama. Goblok itu nama orang kampung katanya. Tanya, berarti kamu ini nggak punya pegangan yang kuat. Akhirnya anak itu pulang nangis Bante, baru tadi siang. Nah, saya kesini suruh menanyakan, sebetulnya siapa kalau ada pertanyaan seperti itu Nabi agama Buddha? Itu pesan anak. Itu yang kedua. Pesan dari ayunya yang namanya Buddhis Anjaswati. Itu anak murid Buddhis ini juga, Metro maksudnya. Suruh menanyakan. Pada akhir tahun kemarin mau lulus kelas SMP, dia memasukin nilai rapot sulit. Akhirnya anak saya suruh belajar Kristen dulu 2 bulan Bante. Padahal Buddha ini umat Metro semua tahu anak saya. Dia sampai berkutuk. Kata dia, ya Buddha, tolonglah aku. Cerita ini cerita anak saya. Semoga aku kuat menjalani pelajaran agama Kristen ini. Seperti apa yang nyuruh ini sebetulnya Tuhan apa bukan, kata dia. Akhirnya Bante, saya dilaporin bahwa anak saya harus belajar agama Kristen. Saya ke kantor sekolahan. Akhirnya bisa kita atasin. Setelah kita pulang paginya yang nyuruh itu stroke. Nggak boleh seneng loh ya denger orang stroke loh. Akhirnya anak saya ketakutan. Laju kemarin pada tadi hari Selasa ya. Hari Kamis kemarin, anak saya Budi itu mengalami kesulitan lagi. Di SMK 2 ada anak yang apa namanya istilahnya stres apa kesambet gitu loh, nggak sadar mendadak. 2 anak kesurupan. Mungkin ada temannya yang SMK 2, ada nggak? Mungkin untuk bukti. Nah itu anak 2 itu kesurupan Bante. Buddhis itu yang dipanggil. Buddhis, kamu sini.
kamu murid-murid dukun, kamu kesini. Ceritanya itu. Karena Buddhis ketakutan Bante. Dia kebingungan. Waduh, baca apa ini kataku? Kata Buddhis itu. Laju Buddhis katanya membaca Karanaya Metta Sutta dengan apa jaya apa lagi lupa lah intinya. Anak yang satu itu sembuh Bante. Tapi yang satunya karena Buddhis ini mungkin pikiran udah enggak konsen ya. Dia terus laju pulang. Sampai anak itu sampai malam masih di situ. Lah ini anak saya menyuruh Bante tanya, seperti apa langkah-langkah anak saya seperti itu tadi Bante. Coba tolong kasih saran buat anak saya, nanti kita sampaikan. Karena malam ini mau beringkut, anak saya itu nggak bisa berangkat karena ya ibunya belum mandi juga, jadi nggak ada yang ngikutin gitu Bang. Selamat malam Bante, terima kasih dan matur nuwun. Hai, saya akan minta bantuan MC untuk merangkumnya. Baik, yang saya tangkap ini ya, sekelas info nih Romo kita ini ya, Romo terkenalnya Romo Jenggot bener ya Romo ya. Ini cukup terkenal di bidang spiritual. Banyak orang yang meminta nasihat, kadang minta kesembuhan, kadang ya dipandang sebagai tokoh spiritual. Nah kemudian anaknya ada yang kesulitannya. Yang kedua ya Bante yang ditanyakan itu ada yang kesulitan di sekolah, dia nggak bisa lulus kalau tidak belajar agama Kristen. Jadi dia harus belajar 2 bulan. Nah kemudian anaknya ini berdoa, dia bilang tolong dong dikasih jalan gitu kepada Buddha. Ternyata yang nyuruh itu stroke. Jadi anak kena stroke yang menyuruh dia belajar 2 bulan agama Kristen kena stroke. Jadi anaknya ketakutan, apa karena doa saya dia jadi kena stroke gitu. Tadi tepuk tangan nggak boleh ya. Nah kemudian yang terakhir itu anaknya yang lainnya Buddhis. Pada saat dua temannya kesurupan, jadi dia dipanggil karena terkenal tadi ya, karena anaknya Romo Jenggot ini disuruh untuk bantuin anaknya. Nah kemudian anaknya membacakan Karanaya Metta Sutta, cuma satu sadar, yang satu tidak. Nah anaknya ini titip, ini jadi pertanyaan titipan semua ke bapaknya. Jadi kalau saya bertemu situasi seperti itu, langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Oh begitu. Jadi kalau tadi yang pertama kena stroke tadi ya, apakah itu karena doa anaknya? Ya selama anaknya kan tadi juga tidak menghendaki apa-apa kan ya, berdoanya tidak menghendaki supaya dia kena stroke. Kalau pada akhirnya orang tersebut kena stroke itu ya jangan merasa bersalah, bukan salah anak bapak, bukan salah siapa-siapa, tetapi kesalahan ada pada pesawat televisi dia sendiri tadi yang kena stroke itu. Ya, jadi karma buruknya berbuah, akhirnya dia kena stroke. Secara singkat begitu. Kemudian kalau ada anak kesurupan, apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali caranya. Misalkan yang pertama, kalau memang Anda merasa mempunyai meta yang kuat, pancarkanlah cinta kasih Anda kepada makhluk tersebut, sehingga nanti pelan-pelan pasti akan hilang kesurupannya. Atau juga banyak sekali cara, dibikin satu kejutan-kejutan tertentu, tapi itu adalah memberi kejutan kepada arus kesadarannya sehingga kesurupannya biasanya akan lepas. Saya pernah mempunyai pengalaman nyata. Ada sebentar. Jadi pada waktu saya belum keluar negeri, saya masih tinggal di wihara saya. Itu Romo itu tadi pernah berkunjung ya Romo ya, pernah ketemu saya di wihara di hutan ini. Jadi saya juga lupa, tetapi Romo itu mengingatkan saya bahwa dulu pada waktu saya sebelum keluar negeri, beberapa bulan ya sebelum saya keluar negeri ya, sebulan ya,
Oh 3 bulan sebelum saya keluar negeri, Romo ini berkunjung ke tempat saya di hutan. Nah itu wiharanya ini wiharanya nih. Tempat saya tinggal dulu sebelum saya keluar negeri. Saya tinggal di wihara hutan ini beberapa tahun. Dulu saya pikir bahwa saya akan meninggal dunia juga di dalam hutan itu. Karena saya sudah merasa puas dengan hidup saya pada waktu itu. Saya pikir hidup saya mau habis, saya habiskan di hutan tersebut. Ya, hutan tersebut cukup bagus, cukup terkenal untuk mereka yang senang bertapa. Ya. Jadi itu Romo tadi pernah beberapa kali mengunjungi hutan tersebut. Bahkan kita ternyata pernah ketemu. Itu mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya Romo ya. Lama sekali udah. Nah, karena saya tinggal di sana waktu itu masih sendirian ya, dan juga beberapa orang, berita mulai menyebar. Jadi pada waktu saya pertama kali masuk ke hutan tersebut ya, saya harus menopang kehidupan saya sendiri, mencari makan sendiri. Itu pada awalnya sangat sulit, tetapi kehidupan saya berubah pada saat kepala desa dari desa terdekat di luar hutan tersebut pada satu petang pukul 6 sore mengunjungi saya. Dia mengunjungi saya, memperkenalkan diri bahwa dia adalah kepala desa di wilayah tersebut. Kemudian singkat cerita, dia minta nomor. Jadi tidak perlu diceritakan, yang pasti sejak saat itu dia menjadi murid saya. Jadi sejak dia dekat dengan saya, kehidupan saya jadi gampang. Mau cari makan, mau cari ini gampang. Jadi makin lama kita akhirnya makin mampu, akhirnya membuat wihara bersama guru saya. Nah, pada suatu hari berita-berita yang demikian itu tersebar kan. Tersebar sampai ada satu orang dari kaki Gunung Lawu itu mempunyai anak perempuan yang setiap hari selalu saja kesurupan. Nah itu sudah terjadi bertahun-tahun, sudah dibawa kemana-mana, enggak sembuh-sembuh. Bahkan katanya seringkali jam-jam tertentu kesurupan itu muncul, setiap hari muncul. Kemudian akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk memasungnya, dipasung. Tahu ya dipasung ya? Di kakinya di satu balok kayu begitu sehingga dia tidak bisa bergerak. Nah satu malam pukul 11 malam itu ada 2 mobil masuk ke hutan tersebut ya. Kemudian mereka semua turun masuk ke dalam hutan menemui saya. Kemudian menjelaskan maksudnya masuk ke hutan tengah malam begini, bahwa anaknya udah 2 tahun ini dianggap gila karena setiap hari kesurupan. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada saat si anak tersebut, seorang perempuan yang masih berumur mungkin 25-26 tahun. Pada saat dia masuk berhadapan-hadapan dengan saya, mohon maaf, beribu maaf, dia langsung melepas semua pakaiannya. Wah, terus berkata yang enggak begitu itu, meracau gitu, memang benar-benar seperti orang kesurupan, seperti orang gila. Jadi berdiri di depan saya tanpa penutup apapun. Saya berpikiran positif, kalau orang sudah begitu itu apa yang paling bagus? Disuruh mandi. Nah, saya terus ngomong sama dia, sama keluarganya, ya udah karena sudah begitu, kamu mandi dulu di sungai dulu di sebelah ini. Ini dulu sungai airnya banyak ini Romo ya. Ini ada sungainya kan itu. Ya, gambarnya mungkin nggak begitu jelas karena ketutup-tutup ya. Jadi saya minta perempuan tersebut untuk mandi cebur ke sungai. Saya tidak mempunyai tujuan apa-apa, tetapi rupanya pada saat saya memerintahkan dia untuk mencebur, berendam di sungai, mandi, tujuan saya tadinya baik, semata-mata normal kan, kalau sudah begitu yang paling bagus ya disuruh mandi. Ternyata kejadian tersebut mengguncang kesadarannya. Kan seorang perempuan umur 25 tahun saya suruh mandi, wihara saya itu tidak ada listrik, gelap sekali, nggak ada listrik.
berendam di sungai di dalam hutan. Nah rupanya itu mengejutkan dia, terguncang. Jadi istilahnya kabelnya yang tadinya nggak nyambung, dia goncang, nyambung lagi, keluar dari sungai sehat. Nah belakangan saya tahu teori pikiran bahwa itu adalah satu hal yang bisa dilakukan. Kita beri goncangan. Jadi orang yang kesurupan tadi kita beri goncangan. Dengan goncangan apapun ya, supaya dia kaget akhirnya tersadarkan kembali. Baik, itu yang pertanyaan kedua. Kemudian ada tadi menyebut tentang kalau agama Buddha itu nabinya siapa? Ya, ya siapa aja dah. Enggak, buat kita enggak begitu penting. Kalau orang lain mengatakan kita enggak punya nabi pun juga enggak masalah ya. Kalau dikatakan bahwa nabi kita adalah Buddha Gautama juga enggak apa-apa. Karena sebenarnya di dalam kitab suci kita tidak ada satu statement pernyataan bahwa Buddha Gautama ini adalah nabi. Ya, tetapi kita memahami bahwa dharma ini kembali ditemukan dan disebarkan lagi oleh Buddha Gautama. Jadi kalau itu adalah definisi nabi, maka ya Buddha Gautama itu adalah nabi. Kemudian namanya nama kampung gitu tadi ya. Namanya kampungan gitu ya. Hah? Ya enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya apa? Buddha enggak apa tadi ya, yang pertama ya. Sepertinya ada satu lagi yang belum saya jawab dah. Yang kilang budane apa itu? Oh ya. Orang Jawa hilang Jawanya, yang pasti Buddha enggak hilang. Maaf Bante, kan begini. Besok kalau ada kemajuan zaman, orang Cina hilang Cinane, wong Jawa hilang Jawane. Yang dimaksud orang Cina tidak bisa bahasa Cina, orang Jawa juga seperti itu, tidak bahasa Jawa dan tidak bisa sopan santun. Tapi ini yang dididik murid, agama Buddha jangan seperti itu. Nah ini yang saya tanyakan Bante. Nah, ini agama Buddha jangan seperti itu, jangan ketinggalan zaman itu tadi. Jadi harus seperti apa Bante agama Buddha nanti itu? Maksudnya agama Buddha jangan seperti itu, hilang kebudayaannya, tradisi ajarannya ya? Ya. Ya, jadi yang ditanyakan itu ya. Iya, kalau hal itu sudah terjadi sekarang, mungkin kan memang agama Buddha sempat hilang dari bumi Nusantara sejak keruntuhan kerajaan Majapahit sampai tahun 1954-1955 itu memang sempat hilang. Tetapi sejak tahun 1954-55 tersebut sampai sekarang, apalagi sekarang ini ya, saya itu optimis nanti ke depannya agama Buddha akan makin berkembang. Saya optimis. Faktor-faktor pendukung buat agama Buddha untuk berkembang sudah jelas. Agama Buddha adalah satu agama yang tidak mengajarkan kepercayaan buta. Ini adalah tuntutan perkembangan zaman. Zaman menuntut satu ajaran yang tidak mengajarkan bahwa melulu kamu harus percaya tanpa bisa membuktikannya. Jadi agama Buddha mempunyai satu poin-poin yang saya rasa akan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian sampai saat ini juga belum pernah ada pertentangan antara penemuan-penemuan para ilmuwan dengan apa yang disampaikan oleh Buddha, termasuk masalah penciptaan. Bagaimana ilmuwan sudah menemukan bumi ini sudah berumur miliaran tahun. Termasuk juga bagaimana sekarang ilmuwan sudah bisa menciptakan makhluk. Bahkan mungkin tidak mengherankan kalau satu saat atau mungkin sekarang pun ilmuwan sudah bisa menciptakan manusia. Saya mendengar cerita dari salah satu murid saya yang orang Amerika. Dia tinggal di Singapura. Dia bercerita bahwa di Amerika sana itu ilmuwan sudah mampu menciptakan sel-sel DNA itu dari benda-benda mati gitu. Jadi dari sel-sel DNA itu kromosomnya dipelajari, kemudian dari benda lain itu dibentuk supaya susunan kromosom DNA-nya sama. Nah, akhirnya hidup.
Jadi sampai saat ini belum ada satu penemuan-penemuan apapun yang bertentangan dengan ajaran Buddha. Ya, oleh karena itulah saya yakin bahwa kedepannya nanti ajaran Buddha akan berkembang. Karena ajaran Buddha mengandalkan akal sehat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti bahwa kalau kita yakin agama Buddha harus berkembang, pasti akan berkembang di masa depan, kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Salah, kita harus segera bertindak. Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah yang diperlukan itu apa? Kabar baik yang pertama akan saya sampaikan kepada Anda, bahwa pada bulan Februari tahun 2012 akan dibuka Universitas Abhidhamma yang pertama kalinya. Kemudian di Prasada Jinarakita, satu gedung 7 lantai atau berapa lantai itu? 8 lantai Prasada Jinarakita akan kita jadikan sebagai satu pusat pendidikan Buddhis di Indonesia. Sekarang timnya setiap hari rapat, meeting terus. Makanya saya sebenarnya dari pagi sampai malam itu selalu juga ada saja sibuk. Bahkan tadi ada teleconference juga. Kita meeting, saya di sini, mereka di Jakarta meeting sama-sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, kita harus melakukan sesuatu. Hal lain, kita mengirim anak-anak kita untuk belajar ke luar negeri. Karena kita masih membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Kalau kita nggak melakukan hal-hal yang seperti ini, ya harapan akan hanya tinggal harapan. Ya, kenapa saya sejak 4 tahun yang lalu itu saya sedikit bersemangat, ngotot, setiap tahun sebisa mungkin saya akan kirim anak-anak kita untuk belajar ke luar negeri, karena saya melihat jauh ke depan. Ini adalah investasi jangka panjang. Dengan mengirim mereka belajar ke luar negeri, mungkin saya secara pribadi tidak bisa menikmati hasilnya. Mungkin, karena hasil tersebut mungkin akan bisa dilihat atau dinikmati 10 tahun ke depan. Enggak apa-apa, 10 tahun ke depan, ya kalau saya masih hidup. Kalau enggak, ya sudah, enggak bisa melihat Samaneri ini jadi doktor, gitu saya udah mungkin enggak bisa melihat. Enggak apa-apa buat saya, karena ini bukan buat saya. Saya menanam benih-benih, ini harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan, ya harapan tinggal saja harapan. Kenapa? Karena kita bukan negara Buddhis. Masih sedikit sekali orang-orang kita, ya, tokoh-tokoh kita yang mempunyai akses bisa membaca kitab suci. Ya, oleh karena itu dengan mengirim anak-anak kita untuk belajar di negara-negara Buddhis, menyerap ilmu-ilmu agama Buddha yang sudah mempunyai tradisi ribuan tahun tersebut, diharapkan setelah mereka lulus menjadi doktor gitu, kembali ke Indonesia, mereka bisa membabarkan dharma. Mungkin pada saat itu saya sudah terlahir di alam lain, sudah tidak bisa melihat anak-anak yang saya kirim itu berprestasi di bumi ini. Enggak masalah. Jadi saya juga kadang berharap, mari kita sama-sama, bukan hanya anggota sangganya, tetapi para umat juga, mari kita sama-sama bersatu tekad untuk memajukan dunia pendidikan Buddhis di Indonesia. Karena masa depan Buddhism, perkembangan agama Buddha di Indonesia di masa depan nanti tergantung kepada pendidikan. Tidak tergantung kepada banyaknya wihara, tidak tergantung kepada banyaknya anggota sangga, tetapi tergantung kepada berapa banyak anggota sangga dan umat Buddhis ini yang berpendidikan. Berpendidikan Buddhis maksud saya ya, sarjana-sarjana agama Buddha. Baik, demikian dari saya. Nama saya Dina. Yang ingin saya tanyakan, bagi para pemula, bagaimana cara melakukan meditasi yang benar agar mencapai hasil yang maksimal? Terima kasih Bante. Baik, buat umat perumah tangga, bagaimana sebenarnya bermeditasi yang baik? Karena teknik meditasi itu banyak sekali, maka tentunya
banyak sekali teori atau cara berlatih meditasi yang bisa Anda praktekkan. Nah, yang paling baik itu bagaimana? Sebenarnya selalu saja pada waktu di Singapura pun ya, saya selalu mengajar meditasi itu langsung vipassana. Tidak melalui samatha dulu. Kan memang ada meditasi itu satu samatha dulu, mencapai jhana dulu, kemudian vipassana. Jadi pada waktu saya berada di Singapura, saya mengajar meditasi, saya putuskan mengajar langsung vipassana. Kenapa? Karena kalau dengan belajar berlatih vipassana, maka sejak dari awalnya Anda diminta untuk mempelajari segala fenomena apapun yang masuk melalui mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Itu Anda lihat, Anda amati, sehingga sejak awal latihan Anda berlatih untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda, untuk bisa merealisasi, melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini hanyalah anicca, dukkha, anatta, tidak kekal. Karena tidak kekal maka itu adalah penderitaan. Sesuatu yang tidak kekal dan penuh penderitaan adalah bukan diri atau tidak ada inti yang sejati. Nah, jadi meditasi yang baik ya. Meditasi itu bukan berarti Anda harus datang ke tempat yang sepi, ke hutan atau apapun, duduk dengan punggung yang tegak, mata terpejam dan juga melatih atau berlatih dengan teknik-teknik tertentu. Enggak, meditasi itu bisa dilatih di dalam posisi apapun, di dalam situasi apapun. Pada saat Anda bekerja, pada saat Anda mengurusi anak-anak Anda, pada saat Anda sedang melakukan aktivitas apapun, Anda bisa bermeditasi. Jadi meditasi itu harus dilakukan mulai pada saat Anda membuka mata Anda dari tidur di pagi hari, bangun tidur, sampai nanti Anda memejamkan mata tidur di malam hari. Jadi pada saat mata ini terpejam, kita harus senantiasa bermeditasi. Nah, meditasi itu apa sih? Meditasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengamati segala sesuatu yang masuk melalui 6 pintu. Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu pikiran. Kita amati terus apa yang terjadi. Kita amati reaksi-reaksi kita. Contohnya begini. Pada saat saya sekarang sedang berbicara kepada Anda, di situ ada batin yang sedang berbicara saat ini. Nah, pada saat yang bersamaan, saya mencoba melihat batin saya yang sedang berbicara saat ini. Apakah batin saya saat ini berbicara dengan penuh kesombongan? Apakah batin saya ini berbicara dengan penuh kemelekatan atau penuh cinta kasih, welas asih dan sebagainya? Ini saya amatin terus. Batin yang mengamati batin yang lain tersebut disebut sebagai batin yang bermeditasi. Jadi bermeditasi itu sebenarnya adalah seolah-olah kita mempunyai 2 batin. Batin yang pertama adalah batin yang melakukan aktivitas. Batin yang kedua adalah batin yang mengamati batin yang pertama tadi. Pada saat Anda memegang mikrofon ini, ada satu batin yang sedang memegang mikrofon. Batin yang kedua mengamati batin yang sedang memegang mikrofon. Nah, ini Anda amati terus menerus setiap saat dari pagi sampai malam, dan itulah meditasi. Karena pada saat pengamatan Anda jelas, Anda berada sangat dekat dengan objeknya, Anda bisa mengamati batin Anda dengan jelas, maka pada saat itu batin Anda akan senantiasa terjaga. Tidak ada kemarahan yang bisa bertahan lama. Tidak ada kebencian, kekotoran-kekotoran batin yang lain yang bisa bertahan lama. Karena sifat dari kekotoran batin atau fenomena apapun pada saat itu berhasil diamati, maka pada saat itu juga dia lenyap. Batin yang demikian adalah batin yang stabil. Inilah meditasi. Ya, jadi bisa dilatih kapan saja, di mana saja. Demikian dari saya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Sugianto dari Wihara Buddha Triratna, Kota Gajah. Begini Bante, sosok bodhisatwa
itu menurut saya sudah berpengetahuan luar biasa. Tapi setelah terlahir ke dunia ini dengan tujuan tertentu, beliau masih banyak belajar atau berguru. Ini saya belum paham atau tidak mengerti. Mohon penjelasan dari Bante. Sekian, terima kasih Bante. Jadi kata bodhisatta itu artinya satta itu makhluk, bodhi itu pencerahan sempurna. Artinya satu makhluk yang beraspirasi untuk menjadi seorang yang tercerahkan secara sempurna. Ya, dia sedang di dalam perjalanan untuk menjadi seorang Buddha. Ya, di dalam aliran selatan itu hanya ada satu bodhisattva, yakni sekarang masih tinggal hidup di surga Tusita yang nantinya akan menjadi Buddha Maitreya. Tetapi di aliran utara dikenal banyak sekali bodhisatta. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di aliran selatan, aliran yang saya pelajari hanya ada satu bodhisatta. Ya, bodhisatta atau bodhisattva itu adalah mereka yang beraspirasi untuk menjadi Buddha. Mereka yang sudah siap untuk menjadi Buddha, tetapi mereka sebenarnya itu belum tercerahkan. Mereka adalah manusia yang masih sama dengan kita yang belum tercerahkan. Bahkan seorang Sotapanna pun dia belum. Tetapi sebenarnya semua paraminya, ya, kesempurnaannya, dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, wirya parami, kanti parami, saca parami, meta parami, aditana parami, meta parami dan upeka parami, semuanya sudah matang. Karena dengan latihan-latihannya yang panjang sekali, dikatakan itu 100 siklus dunia, 100 asangkaya, panjang sekali latihan-latihannya. Anda ingat bodhisattva kita sebelum menjadi Buddha Gautama, di dalam Jataka, cerita-cerita Jataka, ya, bagaimana beliau menyempurnakan parami-paraminya. Ya, jadi pada saat bodhisattva itu terlahir di kehidupannya yang terakhir seperti Pangeran Siddhartha, seperti di dalam contoh Buddha Gautama, pada saat bodhisattva tersebut terlahir menjadi Pangeran Siddhartha, maka beliau tetap saja masih harus berlatih lagi. Tetapi segala sesuatunya sudah siap. Ya, sudah matang sehingga cepat atau lambat dia akan ketemu dengan realisasi yang tertinggi, yakni pencapaian tingkat kesucian menjadi seorang Buddha, sama Sam Buddha. Tetapi syaratnya adalah bahwa bodhisattva itu akan turun menjadi Buddha dengan syarat bahwa ajaran Buddha yang saat ini harus hilang dulu. Nah, saya beritahu pada Anda bahwa satu saat di masa depan nanti ajaran Buddha Gautama ini juga harus hilang. Kalau enggak hilang, ya Buddha Maitreya enggak muncul-muncul. Buddha Maitreya akan muncul setelah ajaran Buddha Gautama ini hilang. Nah, kenapa bodhisattva itu harus berlatih lagi, harus mencari guru lagi, padahal kebijaksanaannya itu sudah cukup. Kebijaksanaannya itu cukup, kebijaksanaan dalam artian kebijaksanaan duniawi. Dia sudah melatih semua kebijaksanaan duniawinya, sudah mencapai jananya berkali-kali di dalam kehidupan-kehidupan lampaunya. Tetapi kebijaksanaan adi duniawi dia belum pernah mendapatkannya. Yang besok kita akan pelajari, kemunculan kesadaran adi duniawi. Kesadaran adi duniawi adalah kesadaran yang membuat kita keluar dari dunia ini, keluar dari lingkaran tumimbal lahir. Bodhisattva belum pernah mendapatkannya, sehingga dia harus mencari-cari, berjuang untuk menemukannya. Demikian dari saya. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Eli dari Vihara Buddha Dharma Dipa. Saya mau nanya, Bante pernah bilang meditasi itu syarat masuk nibbana. Mengapa begitu? Pertanyaan kedua, apa aja jenis-jenis meditasi? Makasih Bante. Apa saja? Yang kedua apa? Jenis-jenis meditasi. Jenis-jenis meditasi. Oh, oke. Jadi saya pernah bilang meditasi itu untuk mencapai nibbana. Nah, apa tadi yang pertama?
mencapai nibbana. Mengapa demikian? Begitu ya? Ya, meditasi Buddhis adalah meditasi yang ditujukan, diarahkan untuk bisa mencapai nibbana. Kenapa demikian? Karena ini adalah tujuan tertinggi kita. Ini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna, di mana kalau kita sudah bisa mencapai nibbana, maka pada saat itu kita sudah tidak mengalami lagi penderitaan-penderitaan seperti yang kita alami saat ini. Tidak ada kelahiran lagi, tidak ada usia tua, tidak ada kematian, tidak ada kesakitan lagi, tidak ada kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang Anda cintai, tidak ada juga penderitaan pada saat Anda bertemu dengan orang-orang yang Anda benci. Nah, ini adalah tujuan dari kita semua. Tujuan dari saya menjadi seorang anggota sangga, tujuan dari Anda juga. Kalau Anda pada kehidupan yang saat ini belum mempunyai aspirasi untuk mencapai nibbana, tidak masalah. Enggak, jangan berkecil hati. Terus tingkatkanlah saddha, keyakinan Anda kepada Triratna. Terus latihlah sila-sila Anda kepada Triratna. Teruslah berbuat baik, melakukan kebajikan-kebajikan sebisa mungkin. Apa yang sudah saya sebutkan ini akan mengkondisikan Anda untuk bisa mencapai nibbana cepat atau lambat, baik di kehidupan yang sekarang ataupun kehidupan berikutnya. Yang kedua, apa saja jenis-jenis meditasi? Secara garis besar meditasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah meditasi ketenangan batin, yakni meditasi untuk mencapai jhana. Yang kedua adalah meditasi pandangan terang atau meditasi vipassana. Meditasi yang pertama hanyalah bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Tetapi seperti yang sudah saya katakan pada awal, bahwa meditasi ketenangan batin ini tidak akan pernah membuat atau membawa kita untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir. Tidak akan pernah bisa membawa kita ke nibbana. Oleh karena itu, kalau Anda ingin keluar dari lingkaran tumimba lahir, mencapai nibbana, meditasi yang harus Anda lakukan adalah meditasi yang kedua, vipassana, meditasi pandangan terang. Demikian.